penonton podcast RRI Wamena, mari tong bicara di Honai. Hadir menemani Anda kali ini seperti biasa bersama saya Tanti yang menemani Anda untuk kali ini. Dan seperti biasa narasumber kami yang akan berbincang-bincang kali ini yaitu dari DPD RI Dapil Papua Pegunungan. Seperti apa dan bagaimana yang pastinya akan memotivasi Anda terlebih khusus anak-anak Papua yang pastinya akan menjadi pedoman dan juga panutan ke depannya nantinya untuk kebanggaan Indonesia. Beliau adalah asik Bapak Irianto Kogoya SE. Selamat pagi, bagaimana kabarnya nih? Baik, Sehat ya, luar syukur, biasa ya luar Bapak biasa. ya. Oke, Bapak Irianto Kogoya SE. Bapak, boleh diceritakan perjalanan hidupnya sampai menjadi anggota DPD RI di Dapil Papua Pegunungan itu seperti apa? Ya, jadi puji Tuhan ya, perjalanan kami sampai saat ini sudah 37 tahun kurang lebih. Wow. Jadi ini sejak lahir nih. Iya, sejak lahir. Jadi saya sekolah SD sampai SMA itu di Papua Pegunungan. Ya. Ada yang Tolikara, SMA di Wamena. Sampai dan kuliah di Jogja. Dan kembali kemudian melayani di Tolikara. Di Tolikara. Ya, sempat saya di Bank Papua hampir 3 tahun, baru ada di lembaga kemanusiaan di KPA. Ya. Itu 5 tahun. Wow. Habis itu baru saya coba terjun ke politik lewat lembaga DPD. Kemudian kami terpilih menjadi anggota DPD RI dan mewakili Dapil Papua Pegunungan. Iya, sebenarnya tidak terasa ya, tetapi perjuangannya banyak ya Bapak ya. Iya. Kalau dalam perjuangan itu, apa sih yang Bapak ingat untuk menggapai itu susahnya seperti apa? Tapi ada komitmen dalam hidup. Iya, ini memang perjuangan tuh tidak mudah ya, Bang. Luar biasa. Tapi tentu keadaan kami di Papua Pegunungan, apa hal-hal yang harus diperjuangkan, kemudian itu menjadi motivasi kita. Iya. Bagaimana kita hadir di lembaga-lembaga tinggi negara seperti DPR, DPD, RI ya, supaya kita memperjuangkan pembangunan, menyuarakan setiap aspirasi yang ada di daerah, kemudian bisa didengar dan ada kebijakan yang pro kepada daerah, terutama kami di Papua Pegunungan sebagai provinsi yang baru. Oh, tetap berdebat juga sampai di sana ya, bagaimana memperjuangkan hak-hak di Provinsi Papua Pegunungan ini. Iya, betul. Memang kami kan fungsinya kami hanya bicara memang. Jadi kami di DPD itu kan fungsinya legislasi, membuat undang-undang ya. Iya. Terus juga kemudian fungsi anggaran semua dan fungsi pengawasan. Jadi 3 fungsi ini yang memang kemudian kita laksanakan di sana. Waktu itu tentunya memperjuangkan aspirasi Papua Pegunungan. Iya. Anggota DPD RI. Lembaga DPD RI ini apa sih sebenarnya? Ya. Kalau mau bicara DPD RI ini memang untuk kami di Papua atau Papua Pegunungan itu memang belum terlalu belum terlalu dikenal ya, betul. Seperti saudara tuanya seperti DPR, RI begitu. Lembaga DPD ini lahir setelah era reformasi 98 itu. Dia baru ikut pemilu itu setelah mulai 2024 itu. Oh, ini masih baru? Baru. Jadi ini lembaga yang lahir setelah reformasi itu. Memang kami ini lembaga DPD ini perlu ada itu di perintah undang-undang dasar ya, bukan undang-undang lagi, ini undang-undang dasar. Ya, tapi baru dibentuk setelah reformasi itu. Karena memang keberadaannya belum ada gitu. Dulu itu pernah disebut sebagai perwakilan golongan, perwakilan daerah begitu. Jadi sebelum perwakilan daerah ada perwakilan golongan,
seperti daerah-daerah itu kemudian mengutus wakilnya ke Senayan ya untuk mengimbangi DPR juga begitu. Berarti kayak terpecah dulu ini ya sebelum menjadi anggota menjadi lembaga DPD RI. Iya. Jadi DPD itu dulunya perwakilan golongan. Iya. Jadi ada perempuan, ada agama, ada setiap mewakili golongan terutama dari daerah yang diutus. Tapi setelah 2004 itu barulah kemudian mulai ikut pemilu. Ya, mulai ikut pemilu dan sampai saat ini 21 tahun DPD RI. Jadi kami baru periode kelima. Periode kelima. Kelima baru masuk ke lembaga ini. Jadi setelah kami lihat memang ini baru ya. Masih baru. Tidak seperti saudara tuanya DPR. Tapi ya memang suara-suaranya ya tidak sekuat DPR, tapi mulai dia kan mulai dewasa lah gitu. Jadi mulai didengar, mulai diangkat sehingga DPD ini diharapkan menjadi lembaga yang berbicara untuk kepentingan daerah. Untuk kepentingan daerah. Berarti setiap daerah ada nih? Ada. Jadi maksudnya mewakili setiap daerah itu ada di kami DPD sendiri itu 152 anggota kurang lebih. Jadi setiap provinsi itu mengutus 4 orang. 4 orang. Berarti di Provinsi Papua Pegunungan? 4 orang. 4 orang juga. Saya dan teman-teman ya. Oke. Berarti Bapak Arianto Kogoya ini sudah menjabat berapa tahun nih? Baru 1 tahun. Ini ya puji Tuhan juga ya. Iya. Kami dipercaya oleh masyarakat dan melaksanakan tugas di sana, bahkan kembali ke daerah sudah 1 Oktober kemarin tuh udah genap 1 tahun. Oh, baru 1 Oktober kemarin. Oke. Iya, awal setelah jadi anggota DPD RI, sampai sekarang terobosan-terobosan apa yang sudah dilakukan? Iya, pertama memang kita ada di lembaga ini memang tidak mudah ya. Betul. Jadi kita butuh penyesuaian juga karena kita baru di sana. Tapi puji Tuhan kita sebagai anggota DPD dari Dapil Papua Pegunungan kita sudah bicara banyak lah istilahnya di sana, menyuarakan hal-hal yang mana perlu untuk pemerintah pusat, dalam hal ini setiap kementerian kasih perhatian kebijakan khusus untuk Papua Pegunungan. Karena kami sadar, kami tahu Papua Pegunungan ini provinsi yang baru hadir ya, baru hadir dengan teman-teman 4 provinsi yang lain. Makanya kami selalu bilang bahwa kalau bicara Papua Pegunungan memang jangan hanya pemerintah pusat kemudian kasih provinsi dan kemudian tidak ada perhatian begitu. Ya, kami terus bersuara supaya ya kalau sudah kasih provinsi harus memberikan kewenangan, kebijakan khusus yang memang dalam rangka pemerataan pembangunan ya. Pembangunan, pendidikan, kesehatan yang memang kita butuh ya begitu kemajuan di Papua Pegunungan ini. Jadi kita di DPD itu kan ada 4 komite. Jadi masing-masing saya dengan teman-teman kita kawal. Komite 1 itu dia membidangi hukum, pemerintahan, keamanan. Komite 2 juga sumber daya alam, pertanian kehutanan, perikanan dan lain-lain. Saya di komite 3 juga sama. Oh, berarti Bapak di komite 3 sekarang. Ya, komite pendidikan, kesehatan, sosbud, agama, saya di situ. Ada teman laki-laki komite 4 juga dia di masalah keuangan, perimbangan dana pusat dan daerah. Terus masalah OJK, BPK, masalah keuangan lah. Itu kemudian disuarakan. Jadi saya sendiri memang sudah lakukan banyak hal seperti saya memperjuangkan pendidikan dan kesehatan. Jadi banyak hal yang sudah kemudian kondisi-kondisi Papua Pegunungan yang saya hadir secara langsung menerima masyarakat, menerima aspirasi masyarakat. Terus juga sering juga ke dinas-dinas seperti yang sekarang saya sedang lakukan. Dan sejumlah masukan yang saya terima kemudian saya perjuangkan melalui lembaga politik ini di Senayan. Satu hal yang memang saya perjuangkan adalah bagaimana Papua Pegunungan ini masyarakat bisa dapat layanan kesehatan yang baik dan yang berkualitas ya. Kalau kita lihat Rumah Sakit Wamena saat ini yang kita
punya ya. Betul. Satu-satunya di Papua Pegunungan. Nah, ini sebenarnya ini Rumah Sakit Jayawijaya, tapi kemudian dia melayani 8 kabupaten. Nah, yang saya perjuangkan kemarin saya juga sudah sampaikan di Bapak Menteri Kesehatan bagaimana ada RSUD ya, mau tipe vertikal, tipe A atau tipe B itu di Wamena begitu. Sehingga masyarakat kita tidak lagi mengalami kesulitan dalam pelayanan kesehatan, tapi bisa terbantu dan itu juga menjadi rumah sakit rujukan di Papua 8 kabupaten ini sehingga dari Yaukimo, Tolikara, Lanijaya kemudian bisa masuk ke Wamena begitu. Oke. Kalau melihat di Provinsi Papua Pegunungan, kita fokus di pendidikan dengan kesehatan dulu. Iya. Menurut Bapak Arianto itu seperti apa sih? Iya, memang kalau bicara pendidikan itu tantangan kita tidak mudah ya. Betul. Banyak persoalan yang memang dari segi pertama itu infrastruktur. Ya. Ya, banyak sekolah-sekolah itu guru-guru kemudian tidak ada rumah. Ya. Terus ruang perpustakaan. Jadi sekolah itu kalau keberadaan sekolah itu sebenarnya ada standar, harus ada perpustakaan, toilet yang memadai, lingkungan yang mendukung, tapi banyak sekolah kita lihat di sini itu kan asal jadi saja. Nah, akhirnya itu yang membuat anak-anak bisa nyaman ya kalau memang semua prasarananya itu ada. Terutama perpustakaan, ruang baca buku aja kadang juga ditempati dong bikin jadi kantor, kadang jadi rumah guru, memang belum sekali ya dari yang kita harapkan dan itu yang perlu kita perjuangkan dan harus menjadi perhatian kita semua. Kami di lembaga sebagai pengawasi tapi juga teman-teman eksekusi program ini dari mulai kementerian, kementerian, terus juga pemda-pemda ya, terutama bupati, kabupaten, kota dan gubernur ini kemudian memang betul-betul bagaimana pikirkan untuk generasi masa depan kami di Papua Pegunungan ini, pendidikan harus berkualitas. Tapi memang masih jauh berbeda dari daerah-daerah lain ya Bapak ya? Ya, saya rasa tidak terlalu sama lah. Bahkan ada yang kita juga sudah lebih baik di Papua Pegunungan. Di Papua Pegunungan ini. Oke, yang bisa diperjuangkan dari pendidikan ini untuk sampai saat ini selama nanti Bapak Arianto jadi anggota DPD RI. Kita butuh yang ini tuh satu infrastruktur itu yang memadai, yang kedua adalah guru-guru. Nah, bagaimana sekolah ada tapi kemudian tidak ada guru-guru tuh. Anak-anak paling datang main saja. Kita ada temukan kasus baru-baru itu kan ada Pak Wakil Bupati betul lagi viral ya. Viral itu kan. Nah, itu tidak boleh terjadi lah. Memang guru itu minimal standar itu harus sesuai dengan mata pelajaran itu sudah harus ada. Ini miris sekali ya. Betul. Guru satu guru terus kemudian dia mengajar 1-2 kelas sampai bahkan 6. Ini memang tidak bagus dan ini menjadi pukulan juga bagi kami kemarin itu ya. Itu contoh yang naik kita lihat di permukaan, tapi ada banyak sekian daerah sekian sekolah yang memang perlu juga kita awasi. Itu hanya masih terlihat ya. Betul. Iya, jadi kalau kita mau pendidikan baik, satu infrastrukturnya harus baik, memadai sesuai dengan standar. Yang kedua SDM, kualitas guru-gurunya harus bagus paling 2 itu dulu. Selain kita tambah fasilitas yang lain-lainnya. Begitu. Betul. Begitu. Iya. Jadi memang kedepannya memang ada program ke sana untuk itu ya. Iya. Memang kita ini kan tidak bikin program gitu kan. Nah, kita ini lebih kita ini kan menangkap aspirasi menerima aspirasi kemudian kita menyampaikan kepada teman-teman eksekutif. Jadi jangan lupa Mbak ya, kita ini lembaga yang mengawal aspirasi gitu. Jadi yang eksekusi siapa? Bagaimana uang rakyat ini dieksekusi oleh teman-teman ini pemerintah pusat, pemerintah. Jadi kami ini kami mengawasi presiden, kami mengawasi kementerian lembaga, bagaimana anggaran ini betul-betul berpihak kepada masyarakat dan manfaatnya betul-betul dirasakan gitu. Dan teman-teman DPRP ngawal itu gubernur. Ya, gubernur bikin apa, ini kemudian kawal. Terus DPR kabupaten kota sama. Kemudian kawal bupati dan semua program yang ada.
Kalau itu berjalan baik berarti memang bisa lancar sesuai dengan harapan masing-masing ya. Iya, memang kita ada untuk itu. Gitu. Oke, untuk kesehatan. Ya, untuk kesehatan di Provinsi Papua Pegunungan sudah disinggung sedikit tadi ya. Kalau boleh itu rumah sakitnya boleh ditambah dan segala macamnya. Kalau sampai saat ini Provinsi Papua Pegunungan, aspirasi-aspirasi dari masyarakat tentang kesehatan ini apa-apa saja sih Bapak? Iya, memang sudah kita sering ketemu dengan beberapa juga dinas, terutama di Jaya Wijaya ini ya, itu bahwa kesehatan ini harus menjadi perhatian serius bagi semua kita, terutama kami di lembaga yang ada di pusat kita perjuangkan. Tadi kita sampaikan memang rumah sakit ini harus kita tingkatkan. Ya, misalkan rumah sakit provinsi belum nih. Ya, kita minta pemerintah pusat bangunkan terus operasionalnya mungkin dikasih ke pemerintah provinsi begitu. Itu yang memang saya perjuangkan dan sudah kami ngomong, dia bilang siap, Pak Menteri sampaikan mempersiapkan tanah, lahan lah begitu. Sudah sampai ke sana ya? Sudah. Bahkan Pak Menteri sampaikan kok bicara dengan gubernur gitu. Siapkan tanah, nanti kita coba membangun. Memang saya bilang, memang dalam kepemimpinan Prabowo inilah harus ada rumah sakit. Saya bilang tidak, kami punya APBD di Papua Pegunungan itu kan terbatas sekali. Kami punya kantor gubernur, kawasan pemerintahan aja belum. Iya, karena provinsi baru masih. Iya, boro-boro kita mau bangun rumah sakit betul. Dan ini memang tergantung komitmen pemerintah daerah juga. Oh, ada hubungannya dengan pemerintah daerah juga. Artinya pemerintah daerah mau cepat-cepat menyiapkan lahan kah tidak untuk pembangunan itu. Betul. Jadi memang ini butuh kerja keras kita semua, dan memang juga kita harapkan rumah-rumah sakit yang telah dibangun baik pustu, puskesmas ya di tingkat bawah ini memang betul-betul diisi dengan tenaga kesehatan yang juga berkualitas agar masyarakat kita terlayani dengan baik. Kalau memang dia harus pergi ke cuma sakit-sakit ringan ya cukup ke puskesmas, tidak harus dia keluarkan ongkos yang lebih untuk kemudian datang ke rumah sakit besar ataupun Jayapura gitu. Dan juga memang kita perjuangkan, banyak masyarakat ini yang tidak tahu apa itu BPJS ya. Jadi banyak yang kemudian habis datang, kemudian pas setelah berobat dengan biaya yang begitu besar, mereka bingung. Ini belum bikin, Bapak punya BPJS kah tidak? Belum bikin. Jadi ini memang kita minta masyarakat untuk juga kemudian mengurus administrasi itu dengan baik. Masih kurangnya perhatian untuk itu ya? Iya, mungkin kurang sosialisasi juga dari teman-teman BPJS, tapi memang kita harapkan bahwa masyarakat semua punya kartu Indonesia Sehat itu, maupun BPJS supaya mereka bisa akses juga. Jangan sampai kayak banyak kasus yang kemudian kita dapatkan setelah sakit baru kemudian datang. Cari. Jangan, tapi kita harapkan supaya masyarakat ayo datang ke BPJS pusat layanan supaya bisa mengurus BPJS itu, karena ada anggaran yang besar untuk itu. Pemerintah siapkan untuk orang masyarakat kurang mampu memang untuk mengakses itu. Memang ada khusus untuk kita ya? Ada. Oke, untuk saat ini, menurut Bapak Arianto, rumah sakit ini sudah memadai kah tidak untuk Provinsi Papua Pegunungan? Ya, untuk Jaya Wijaya sih masih bisa ya kita bilang, tapi untuk Papua Pegunungan belum karena kapasitasnya untuk sangat terbatas. Tapi memang harus dibangun ulang ya. Pemerintah Jaya Wijaya juga kemarin kami sudah dipresentasikan dari kepala dinas sudah sampai ke sana ya. Mereka ada siapkan satu lokasi untuk relokasi. Jadi relokasi rumah sakit kami yang baru yang lama ini yang di kota ini mau relokasi ke daerah Pasir Putih sebelah sana itu. Oh, berarti ada rencana sampai ke situ untuk membangun. Udah direncanakan, dan ya kalau mereka sudah ngajukan juga proposal ya, karena di dana DAK itu kan tidak ada mata anggaran untuk relokasi kan tidak ada, hanya ada untuk renovasi atau bangun baru. Sehingga kemarin mereka minta perhatian khusus di kementerian juga. Ya mudah-mudahan ini mereka ada jawaban supaya rumah sakit Jaya Wijaya yang kita punya ini dapat kita pindahkan lokasi yang baru, karena
banyak hal tidak dapat ditingkatkan, memang lokasi sudah siap. Enggak, yang lama. Yang di sini, ya. Itu sudah tidak bisa lagi ditingkatkan, dan memang dia punya lahan sangat terbatas di situ, sehingga memang mau dan tidak harus, kalau mau pengembangan harus pindah lokasi. Ya. Memang ini lama sekali, kami belum lahir aja udah ada rumah sakit ini. Ya karena belum ada perkembangan dulu di situ ya. Betul. Sekarang kan sudah padat, memang jadi udah susah untuk sulit, itu. Nah, begitu. Wow. Jadi, ya mudah-mudahan itu kalau dijawab oleh pemerintah pusat, kemudian teman-teman pemerintah Jaya akan memindahkan memindahkan rumah sakit itu ke tempat yang baru. Kita harapkan itu juga lebih cepat, lebih bagus ya. Karena memang banyak sekali pelayanan-pelayanan yang seharusnya dilayani masyarakat Provinsi Papua Pegunungan ini kan juga memang banyak. Betul. Jadi setuju. Daripada kurang tempat, ya lebih baik pindah aja untuk memenuhi kuota yang ada. Wow. Keren juga memang aspirasinya ya. Oke, sebelum kita masuk ini untuk kesejahteraan sosial. Ya, Bapak Arianto. Bolehkah tidak ada yang bisa disampaikan kepada masyarakat nih tentang pendidikan dan juga tentang kesehatan supaya mereka lebih mengerti dan juga akan pentingnya hal tersebut? Ya memang yang perlu kita harapkan dari masyarakat adalah pendidikan itu penting. Ya, pendidikan itu kita kalau mau bicara masa depan Papua lebih maju, lebih sejahtera, itu kita harus mulai mata rantai kemiskinan, kita mau hentikan, itu semua pendidikan. Kita harus pendidikan. Jadi kita mendorong setiap orang tua, kita perhatikan anak-anak pendidikan baik. Kalau misalkan ada guru-guru di pedalaman, di mana kita harus jaga, lindungi, sehingga guru-guru betul-betul bisa mengajar dengan aman. Ya, karena faktor keamanan kadang akhir-akhir ini kemudian menjadi masalah juga. Ada banyak guru-guru keluar dari kampung, kan yang rugi anak-anak. Jadi pendidikan ini kalau kita mau maju apapun itu ujung-ujungnya pendidikan. Pendidikan ini harus menjadi perhatian bagi semua pihak, terutama orang tua, masyarakat. Saya mengajak untuk bagaimana kita sama-sama mendukung pendidikan anak-anak kami, ya, mulai dari setiap tingkatan, mulai sekolah dasar, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, kita harapkan memang setelah anak-anak ini kalau mendapatkan pendidikan yang berkualitas, mereka akan punya masa depan cerah. Selain itu mereka akan jadi orang-orang yang luar biasa ke depan untuk membangun daerah ini. Kita yang pendidikan kita ya dulu tahun berapa 2000-an yang terbatas saja ya bisa buat sesuatu lah begitu. Ya, kita harapkan anak-anak kita yang saat ini ya menjadi lebih baik lagi, generasi yang unggul kita akan menghadapi Indonesia emas juga ya di 2045. Begitu. Karena itu PR kita juga ya Bapak. Betul. Ya untuk pendidikan ini ya Bapak. Betul. Ya untuk anak-anak Bapak bagaimana supaya mereka bisa terinspirasi dari Bapak Arianto, bisa seperti Bapak, setidaknya bisa mengerti tentang kehidupan mereka akan pentingnya pendidikan. Iya betul, jadi adik-adik saya ya, adik-adikku di mana saja berada di 8 kabupaten ini memang pendidikan itu walaupun sulit, susah, tapi buahnya itu manis. Wow. Jadi saya dorong adik-adik harus semangat dalam menimba ilmu baik di tingkat SD, SMP, SMA. Ya sulit, walaupun sulit ya, kadang ada yang dari kampung ke kota, tapi harus tertib. Kuliah, sekolah dan disiplin. Ya banyak juga kemudian kita kunjungi adik-adik di asrama-asrama. Kita kasih dorongan ke mereka bahwa memang kuliah itu begitu. Penting dan memang sulit ya, keterbatasan biaya, sudah dilewati kos-kosan dan biaya makan yang memang sulit begitu. Tapi ya jangan lihat itu sebagai penghambat atau masalah, tapi adik-adik terus maju karena Papua Pegunungan, daerah-daerah 8 kabupaten membutuhkan kalian. Jadi segera belajar apapun yang ada, belajar begitu, baik di dunia kampus maupun di organisasi. Apapun yang bisa dipelajari ya kakak sebagai ada dorong untuk mereka semua belajar kreativitas ya, banyak hal yang kemudian di luar kampus itu mereka perlu belajar juga. Iya.
sebelum menjadi anggota DPD RI, dulu kuliah seperti apa sih Bapak? Ya, itu memang kuliah sulit sekali masa itu ya. Karena ya orang tua kami kan di kampung, jadi memang kadang kita minta uang juga, orang tua belum ada uang ya. Itu tidak mudah memang. Kadang kita ambil dispensasi. Kalau memang sampai tak bisa bercuti. Itu yang memang. Oh, sampai segitunya ya. ya. Itu yang kita hadapi. Kita di kos-kosan, di asrama kadang memang makan juga apa adanya. Dan memang kita dulu tuh makan, saya dulu ya makan 2 kali. Kenapa makan 2 kali? Karena kalau pagi itu sarapan dan makan siang tuh sekalian di jam 10 begitu. Di jam 10 Jadi dia ya. hemat-hemat kan gitu. Nah, terus nanti makan sore dengan malam itu sekalian dimakan di sore. Mungkin jam-jam 3 kah, jam 4 sama makan, sehingga itu sudah termasuk makan. Sampai segitunya ya untuk perjuangan ini. Makan malam lah sekalian begitu. Jadi dia ya ini memang cara-cara yang kita perlu lakukan ya, bukan apa, tapi itu yang memang saya hadapi, yang saya hadapi dalam perjuangan pendidikan. Dan hasilnya ya puji Tuhan. Ya jangan kita fokus ke makanan atau hal-hal yang memang sebenarnya bukan prioritas ya. Yang penting kuliah, sekolah sampai selesai. Itu harus begitu. Iya, inilah salah satu contoh ya, menjadi anggota DPD RI itu juga bukan segampang ini. Dan perjuangannya juga Bapak panjang sekali ya, supaya bisa ke tingkat ini. Betul. Oke, sebelum ini kita masuk di kesejahteraan sosial, aspirasi apa yang dibawa ke Jakarta untuk di DPD RI tentang kesejahteraan sosial di Provinsi Papua Pegunungan? Ya memang bidangnya kita tadi itu. Pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ya banyak, ada 9 kementerian. Kami punya mitra, dan memang untuk kesejahteraan sosial itu yang kami sampaikan bagaimana Kementerian Sosial ini ya betul-betul melihat kemarin itu kita sampaikan masalah sosial di Papua Pegunungan, ya mulai dari pengangguran yang banyak ya di Papua Pegunungan ini, bahwa anak-anak jalanan yang banyak itu kemudian harus kita sampaikan perlu diasramakan. Ya kami bersyukur Pemda Jaya Wijaya kemudian langsung ada tindakan yang menangani mereka untuk kirim ke Jawa ya. Nah, itu juga kami juga telah sampaikan apresiasi kepada Bupati begitu. Tapi lebih dari itu, karena memang kalau jumlahnya banyak memang tidak semua mendapatkan kesempatan untuk kirim. Betul. Jadi lihat budget juga ya Bapak ya. Masalah-masalah sosial ini sangat penting. Kemudian memang 8 kabupaten ini kita dorong untuk memang memikirkan ini masalah-masalah sosialnya. Tapi memang berat ya Bapak ya. Adik-adik kita yang tidak sekolah ini kemudian bisa mendapatkan pekerjaan. Kemudian kita perlu membuka juga balai-balai pelatihan kerja. Supaya adik-adik kita ini kan kebanyakan kita yang ada di sini kan SMA yang umum semua, belum ada SMK. Jadi memang anak-anak yang lulus SMA ini ataupun SMP ini belum memiliki keahlian tertentu. Memang kita harapkan ya perlu kita bangun balai-balai pelatihan kerja di sini, sehingga masyarakat ataupun anak-anak kami yang sudah putus sekolah ataupun yang sudah kuliah tapi kemudian bingung mau ngapain, ya itu kemudian bisa kita latih ya untuk baik untuk tantangan pekerjaan di Papua Pegunungan, tapi juga bisa di luar, begitu. Karena hari ini di Kementerian Tenaga Kerja itu banyak yang dikirim keluar ke Jepang dengan gaji yang 30 ke atas, dan itu kalau anak-anak Papua yang nganggur ini banyak kita ke Jepang. Kita latih kemudian ke Jepang, itu kan bagus juga itu. Bagus ya. Dan, itu menambah kesejahteraan bukan hanya dirinya sendiri, tetapi keluarga dia juga akan masa depannya. Memang mereka. Kesejahteraan sosialnya tantangannya besar ya. Masalah pengangguran tadi, kita anak-anak banyak yang kemudian tidak ada kerja. Jadi itu harus menjadi perhatian kita bersama. Kami di pusat terus juga memperjuangkan, tapi yang teman-teman para bupati, gubernur kemudian harus memang
pikirkan. Ketika mereka tidak kerja, kemudian kan masalah-masalah sosial muncul nih. Ada apa di jalannya, begal, Betul. ya, pencurian. Ini sebenarnya ini hanya itu imbas dari pengangguran, iya, pengangguran ya Bapak itu ya. juga sebenarnya. Jadi perlu untuk kita memperjuangkan juga. Membuka usaha baru juga lebih bagus ya Bapak ya. Betul. Untuk membuka usaha baru dan merekrut lagi yang pengangguran-pengangguran Betul, itu. betul. Ya memang banyak sekali ya hal ya yang pastinya harus dikerjakan. Berat sekali ya pekerjaan Bapak. Ya, ya gitulah. Memang karena kita ini ada di daerah yang punya masalah yang banyak ya. Masalah kita belum bicara ini masalah-masalah lain, masalah sosial ini sangat banyak. Karena itu memang kita terus ya sebagai lembaga yang mewakili daerah ada di sana terus bersuara, terus melakukan langkah-langkah koordinasi kepada semua pihak. Terutama kita juga sering ketemu dengan teman-teman bupati, para bupati dan gubernur, ya kita sampaikan apa yang kita lihat secara aturan tapi belum dijalankan daerah, kita sampaikan, Pak, ini ada begini Pak bisa laksanakan, tapi kemudian daerah belum jalan. Ini ada kesempatan. Bahkan ada program-program yang memang bisa diakses oleh pemerintah daerah, tapi kadang kami lihat juga pemerintah daerah vakum apa itu. Diingatkan lagi. Kita ingatkan supaya mereka ayo lihat, karena tidak mungkin kita yang lobby-lobby di kementerian kemudian kita bawa, kita punya tugas lain gitu masalahnya. Jadi memang dinas teknis ataupun para bupati ini yang memang program-program yang tersedia di pusat mereka bisa bawa, memang karena banyak anggaran yang memang ada di sana begitu. Oke, ini sudah panjang sekali memang kita cerita ini ya. Tapi sebelum dimasuk di closing statement, habis ini kemana dulu nih? Habis podcast kita, setelah itu kemana ini? Oh ya, ini puji Tuhan juga saya ada penyerahan beasiswa. Jadi kami di Komite 3 ada beasiswa yang kita serahkan itu melalui jalur aspirasi kami, itu PIP bagi 1.000 ya, 1.000 siswa-siswi baik di tingkat SD, SMP, SMA yang akan kita bagikan. Di Provinsi Papua Pegunungan? Pegunungan. 1.000? 1.000 kuota. Dan Kuota. juga ada kurang lebih 60 KIP beasiswa kuliah, KIP kuliah. Jadi ini kita kasih bagi yang baru masuk, kita juga akan lakukan penyerahan begitu. Jadi ini puji Tuhan, memang jumlahnya masih terbatas. Masih terbatas. Ya, tapi sudah banyak sekali tuh ya Bapak ya. Untuk Papua Pegunungan, tapi kita kemarin banyak orang tuh yang protes, kenapa anak saya tidak masuk gitu. Nah, jadi tapi ini ya kita ini terus, sudah terobosan baru ya, terobosan yang paling bagus sekali untuk perkembangan pendidikan. Jadi, kita habis ini saya akan melakukan penyerahan di 2 sekolah dan lanjut, dan besok nanti SMK SMA di Kota Wamena mereka akan kita serah terima di Yapis. Di Yapis. 1.000 PIP. Iya, 1.000 PIP dan 60 KIP. Wow. Untuk hari ini penyerahannya? Iya, sudah kita lakukan mulai dari hari Jumat kemarin. Ada yang kita lakukan hari ini dan ada yang besok. Wow, luar biasa. Memang perjuangannya sampai ke sini udah, padahal masih 1 tahun loh. Iya, ini udah ada hasil nih. Ya, selain kita teriak-teriak di sana, ya ini ada hasil yang bisa kita bawa juga. Nanti ada alat kesehatan juga, alkes yang nanti kita distribusikan ke rumah-rumah sakit atau puskesmas ya. Sudah ada nih, tinggal penyerahan ini. Penyerahan aja. Nanti kita pelan-pelan kita, kalau waktu memang terbatas juga, jadi betul. Kalau memang memungkinkan kita akan melakukan penyerahan. Penyerahannya. Oke. Untuk closing statement kali ini, tidak terasa ya. Waduh, udah berapa menit? Ya, closing statement kita kali ini, apalagi Bapak Arianto Kogoya SE ini sudah setahun perjalanan di Provinsi Papua Pegunungan sebagai anggota DPD RI. Ya. Motivasi untuk anak-anak Papua, silahkan. Ya, terima kasih. Ya, jadi saya pertama sampaikan terima kasih ya untuk seluruh masyarakat 8 kabupaten, tokoh-tokoh masyarakat, para pemerintah, para semua masyarakat. Saya sampaikan terima kasih karena
ini berkat dukungan semua masyarakat, semua elemen, kemudian kami ada di sana untuk mengawal aspirasi daerah. Saya sampaikan banyak terima kasih, dan memang banyak persoalan di Papua Pegunungan yang untuk kita perjuangkan. Jadi ada yang anak-anak kami, yang anak-anak yang ada di sana kita sudah perjuangkan, ya banyak yang menjadi PR, ya itu kemudian dalam 4 tahun ke depan ini akan kita berjuang, tentu juga bersama-sama dengan pemerintah daerah, bagaimana supaya persoalan pendidikan ini lebih baik, persoalan kesehatan ini dapat terlayani dengan baik, dan terutama juga masalah sosial di masyarakat. Nah, ini memang yang kita harapkan, kami sebagai anggota DPD di sana juga betul-betul melaksanakan tugas, ya. Mohon doanya juga pada semua masyarakat dan hamba Tuhan agar kami betul-betul melaksanakan tugas dengan benar, sukses seperti itu. Oke, ada yang bisa disampaikan lagi? Mungkin untuk adik-adik kami, ya, untuk generasi Papua Pegunungan, kalau saat ini ada di dunia pendidikan, terus semangat untuk belajar, ya, kejar mimpi kalian. Ini kalian punya senior yang sudah ada di sana, ya. Nah, itu kita sudah ada di taraf itu. Berarti besok ini banyak hal yang bisa kita lakukan menuju Indonesia Emas 2045. Jadi belajar sungguh-sungguh dan kejar impian. Tidak ada yang mustahil, ya? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, tentunya bersama Tuhan. Bersama Tuhan pasti bisa. Amin. Baik. Terima kasih banyak untuk Bapak Arianto Kogaya SE, anggota DPD RI Dapil Papua Pegunungan, sudah sempat untuk bertandang ke podcast kali ini. Pokoknya, terima kasih teman-teman di RRI, luar biasa. Memang tidak ada rencana, tapi Pak Kepala dan semua kru, teman-teman di tempat ini kami sampaikan apresiasi dan terima kasih banyak. Memang ada hal-hal inovasi yang kemudian kami lihat di RRI, baik ada dialog yang turun sampai ke bawah, ya. Ini hal yang luar biasa kami lihat, dan memang terima kasih terus mengawal pembangunan di Papua Pegunungan. Amin. Terima kasih banyak. Ini luar biasa. Wow. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Arianto Kogoya. Semoga selama 4 tahun ke depan Papua Pegunungan aspirasinya bisa didengar. Dan kita tidak kalah saing lagi dengan provinsi-provinsi lain. Apalagi kita ini masih baru, ya. Masih provinsi baru yang masih banyak lagi yang perlu dibenahi. Di 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan ini. Dan penonton podcast RRI Wamena, mari tong bicara di Honai. Itulah tadi, ya, kisah dari Bapak Arianto Kogoya SE, di mana setahun perjalanan Senator Papua Pegunungan yang menjadi inspirasi juga untuk anak-anak Papua Pegunungan. Ternyata kita bisa jadi apa yang kita inginkan. Yang penting kita bisa belajar dan takut akan Tuhan. Dan akhirnya saya Tanti pamit undur diri. Bye.